Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah wahda, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta dan pemelihara alam semesta. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kita juga senantiasa mohon pertolongan. Inilah yang senantiasa kita nyatakan di dalam salat kita. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beristi'adzah, yaitu memohon perlindungan kepadanya dari keburukan jiwa kita dan keburukan amal-amal perbuatan kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian bahwa orang itu tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka biar seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan hidayah kepadanya, maka niscaya tidak akan mampu. Saya bersaksi, kita semuanya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-125. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melapangkan hatinya untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu tetap berada di dalam kesesatan, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit, sesak, seakan-akan orang itu sudah mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, Idul Fitri tahun ini benar-benar dapat kita rayakan
tanpa bayang-bayang corona, tanpa takut dan khawatir tertular virus yang mematikan, dan tanpa rasa was-was kita benar-benar merasa bebas, aman dan bahagia bersama dengan keluarga kita. Hari ini kita buka lebar pintu rumah kita untuk menyambut saudara-saudara kita dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita ucapkan lahir dan batin. Jangan kita ucapkan selamat hari raya Idul Fitri sambil bersalaman-salaman, diselingi ucapan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sambil berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal kebaikan kalian, siam kalian, qiyam kalian, ruku dan sujud kalian, dan zikir kalian, iktikaf kalian, sedekah dan zakat kalian, serta kesabaran dan keistiqomahan kalian dalam menjalankan puasa sebulan penuh. Kita juga tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Idul Fitri tahun ini diselenggarakan di hari yang berbeda, tetapi suasananya tetap tenang, aman dan tentram. Masing-masing pihak saling menghargai perbedaan sebagai ikhtilaf yang tidak bisa dihindari. Asal perbedaan itu dilandasi dalil yang kuat dan logika yang sehat, serta didialogkan dengan ma'ruf dan ihsan. Perbedaan itu akan menambah khazanah perbendaharaan Islam. Asal tidak saling memaksakan, asal tidak saling disertai menyalahkan dan mengancam, asal tidak disertai adu fisik dan adu kekuasaan, asal tidak menimbulkan perpecahan dan saling meniadakan, maka perbedaan itu boleh, tidak dilarang, asal sebagai kesatuan umat kita tetap bersatu, asal kita tidak pecah dan tafarruq. Segala macam perbedaan itu sangat dimungkinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa khufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang api neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Alhamdulillah, setidak-tidaknya sampai hari ini ikhtilaf tentang penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah disikapi secara dewasa oleh segenap pemimpin Islam. Semua berjalan damai, aman dan harmoni. Kita telah mampu menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati, dan berlapang dada dalam menyikapi perbedaan. Meskipun demikian, jika kita ditanya mana yang lebih baik, maka tentu kita akan menjawab dengan tegas bahwa bersatunya pendapat tentang penetapan 1 Syawal tentu lebih baik. Mengawali puasa Ramadan bersama dan mengakhirinya dengan sama pula. Mudah-mudahan kita bisa memimpin umat lebih maju ke depan. Jangan sampai orang lain sudah sampai mendarat di bulan, sedang kita masih sibuk urusan penentuan bulan. Lebih parah lagi kalau umat Islam ini masih rela menjadi bulan-bulanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suasana yang tenang, aman dan nyaman ini mari kita syukuri dan terus kita pertahankan. Tak lama lagi, kurang dari 1 tahun lagi kita menghadapi pemilu serentak. Mari kita sambut pemilu tersebut sebagai pesta rakyat, bukan malapetaka rakyat, sebagaimana layaknya sebuah pesta. Suasananya pasti ramai, suasana pasti enjoy, menyenangkan dan riang gembira. Diharapkan kita semua masuk TPS, tempat pemungutan suara, dalam suasana sukacita,
jauh dari suasana tertekan, takut dan penuh ancaman. Mensukseskan pemilu adalah wajib bagi seluruh umat Islam Indonesia. Pemilu adalah kehendak bersama rakyat Indonesia. Oleh karenanya segala macam bentuk penghalangan, rintangan dan gangguan yang sengaja atau tidak sengaja menghalangi terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal adalah sebuah kejahatan bernegara, inkonstitusional dan harus ditolak. Umat Islam harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi segala bentuk ide, gagasan dan keinginan penundaan pemilu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Corona atau Covid, cukup. Corona atau Covid-19 sudah tidak bisa dijadikan alasan penundaan pemilu. Juga krisis ekonomi dan krisis keamanan satu-satunya menjadi alasan. Yang tersisa alasan hanya yang dibuat-buat, bukan untuk kepentingan bangsa dan nasional. Pergiliran kepemimpinan adalah suatu kepastian, tidak boleh ditawan, tidak boleh dilawan. Pergantian kepemimpinan adalah kudrat ilahi yang mesti terlaksana tanpa hambatan. Siapapun yang melawan kehendak Tuhan, sunnatullah yang terjadi di alam dengan sendirinya akan mengalami kerusakan dan kebinasaan. Rezim yang kuat apapun pasti tumbang dan terkalahkan oleh iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Artinya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Pemilu adalah jalan damai yang menjamin proses pengalihan kekuasaan dan kepemimpinan nasional. Kita ingin setiap pergantian kekuasaan terlaksana dengan wajar, damai dan jauh dari gontok-gontokan. Kita tidak ingin pergantian kepemimpinan nasional diwarnai dengan suasana berdarah-darah. Sudah terlalu banyak darah rakyat yang tertumpah sejak sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kita tidak ingin darah dan energi bangsa ini tumpah sia-sia. Kita ingin setiap tetesan energi dapat maksimal untuk membangun kemajuan, kesejahteraan dan keadilan. Momentum itu akan datang sebentar lagi, 2024. Tinggal beberapa bulan lagi. Sebagai elemen kekuatan bangsa terbesar, wajib bagi kita umat Islam untuk mensukseskannya. Cara yang paling mudah adalah menciptakan suasana seperti hari raya yang kita jalani hari ini. Tidak ada bentrok, tidak ada tawuran dan tidak ada hura-hara. Semua damai seperti damainya hari ini sebagai berkah dan kemenangan. Perbedaan partai yang kita pilih tidak harus menimbulkan pertentangan, permusuhan, apalagi dendam. Itulah sebabnya hindari provokasi, jauhkan adu domba dan politik pecah belah. Umat Islam jangan mau difitnah, jangan mau diprovokasi, jangan mau dipecah belah. Kita adalah satu saudara. Jika kita bentrok, mereka yang bersuka cita. Kalau kita terbelah, mereka yang senang gembira. Jika kita beradu, maka jika kalah kita akan jadi abu, dan jika menang kita akan menjadi arang. Sama-sama tidak menguntungkan. Hari ini umat Islam telah membuktikan bahwa perbedaan itu tidak membahayakan ketenangan dan ketentraman masyarakat, asal disertai argumen yang kuat dan benar serta dialog yang baik dan ma'ruf. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum sering berbeda pendapat. Abu Bakar dengan Umar bin Khattab juga sering terjadi perbedaan pandangan. Ukhuwah dan persaudaraan di antara mereka mengatasi semua perbedaan. Mereka bahkan lebih daripada saudara kandung sendiri. Hindari pihak-pihak yang sering mengipas-ngipasi atau memprovokasi perbedaan. Sekalipun mereka itu seorang tokoh, jauhkan cara-cara adu domba sesama muslim. Kita sesama muslim adalah saudara. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Aneh bin ajaib, jika ada pihak yang sikapnya sangat tidak bersahabat, cenderung keras, benci dan memusuhi sesama muslim, sebaliknya mereka berkasih sayang, bermesraan, saling berangkulan dengan orang-orang kafir, bukankah kita telah bersepakat pedoman kita adalah Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jaminan
tidak akan kita tersesat selama-lamanya, dalam pengertian bahwa kita akan selamat dunia dan akhirat apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu petunjuk terbaik dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim, sesama mereka. Quran surah Al-Fat ayat 25. Bahkan secara tegas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah, disebutkan bahwa kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, keluargamu. Maka kamu tidak akan mendapati orang beriman itu akan saling berkasih sayang terhadap mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam harus proaktif. Kita tidak boleh berpangku tangan ketika menyaksikan kecurangan, pemalsuan dan penipuan. Kita harus berani menjadi syuhada 'alan nas. Kita harus selalu berada di tengah dan di depan rakyat. Jangan menjadi saksi tuli dan bisu. Katakan yang sebenarnya, yang benar itu harus dibenarkan, sedang yang salah itu harus disingkirkan. Dan inilah doa-doa kita sebagai kaum muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa harinal batila batila warzuqna jitima'al ba. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk melihat yang benar itu adalah benar, yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti yang namanya kebenaran. Dan ya Allah, berilah kekuatan untuk melihat yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menghindari yang salah. Bagi kita, memilih pemimpin itu bagian penting dari syariat Islam. Jika kita ingin negara kita ini maju, berdaulat dan adil dan makmur, wajib bagi kita memilih pemimpin yang bisa membawa rakyat dan bangsa Indonesia yang memiliki kapasitas. Dan untuk itu, jika kita ingin negara ini baik, maju dan berperadaban, maka pilihlah pemimpin baik-baik. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan wallahu alaihim ulama'ahum wa qada bainahum ulama'uhum wa jalal mala fi sumahaihim wa idza arada biqaumin syarran wallahu alaihim sufa'ahum wa qada bainahum juhaluhum wa ja'alal mala fi bukhalaihim." Artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu bangsa, maka dijadikan pemimpin-pemimpin mereka itu orang-orang yang bijaksana, dan dijadikan ulama-ulama mereka yang mengendalikan hukum dan peradilan. Allah juga akan menjadikan harta perbendaraan di tangan orang-orang dermawan. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehancuran suatu bangsa, maka dipilihlah pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang yang safaha, orang-orang yang bodoh. Hukum-hukum dikendalikan oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang bodoh, dan harta benda dikuasai oleh segelintir orang yang bakhil. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian Rasulullah SAW telah memberi resep sederhana dan jitu. Jika bangsa ini menginginkan perubahan, nasibnya lebih baik lagi, maka cara yang paling efektif adalah memilih pemimpin seperti yang digambarkan dalam hadis di atas. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk saat ini, di era demokrasi ini, kecuali melalui pemilu. Inilah cara yang paling beradab dan tidak berdarah-darah. Memang ada cara lain melalui revolusi atau bahkan kudeta, tetapi korbannya sangat besar dan kita tidak menghendakinya. Perubahan ini harus kita mulai dari diri kita. Mulai dari mensosialisasikan, mengkampanyekan, kemudian memilih pemimpin di kotak suara. Kita harus aktif, tidak bersikap pasif semata, karena yang menghendaki perubahan nasib itu adalah kita. Perubahan nasib bangsa kita tidak bisa digantungkan kepada bangsa lain. Perubahan nasib bangsa Indonesia terjadi oleh dan diri bangsa kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan nasib bangsa kita kepada kita sendiri, sebagaimana firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'u fala maraddalah."
Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat di atas memberi isyarat kepada kita agar bersungguh-sungguh melakukan segala bentuk ikhtiar, usaha dan aksi nyata di lapangan. Saatnya adalah sekarang, bukan nanti. Ketahuilah bahwa mereka yang tidak menghendaki perubahan, mereka yang sudah established, mereka yang merasa diuntungkan dengan situasi saat ini, jika kita bekerja dan berjuang seadanya saja, maka mustahil kemenangan dapat diraih. Bukan setiap hari kita selalu mengulang-ulang doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, kepada istri-istri kami, atau kepada pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami bagi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang menarik di sini ada penggalan di akhir doa tersebut, yaitu waja'alna lil muttaqina imama. Artinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipimpin oleh orang yang bertakwa, bukan sembarang orang. Kita tidak rela dipimpin oleh orang yang tidak takut kepada Allah. Kepimpinan negara ini tidak boleh dipisahkan dari keimanan dan ketakwaan. Dan itulah tujuan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Waja'alna lil muttaqina imama, atau la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam Islam tidak dikenal pemisahan antara urusan agama dengan urusan kehidupan nyata. Pemimpin yang bertakwa itu jelas harus jujur, memiliki sifat siddiq. Pemimpin yang punya rasa takut kepada Allah pasti menipu Allah, menipu diri sendiri dan menipu rakyatnya. Pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Allah akan berusaha sekuat tenaga untuk mengayomi, melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Dia tidak akan membiarkan rakyatnya terzalimi di bawah kepemimpinannya. Dia juga tidak rela jika kedapatan rakyatnya miskin gara-gara sumber daya alamnya dieksploitasi secara sewenang-wenang oleh sekelompok bangsanya sendiri dan kelompok orang asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnatun yuqalu yuqatalu min wara'i wa yuttaqa bihi." Sesungguhnya seorang imam atau pemimpin itu merupakan perisai, tempat orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang kita pahami bahwa puasa itu adalah junnatun, perisai. Dia akan menjadi perisai kita dari api neraka, insyaallah. Lebih tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati." Imam atau pemimpin itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Berapa bulan ke depan kita berkesempatan untuk mengubah nasib bangsa ini melalui pemilu. Melalui pemilu tersebut kita berharap adanya perubahan kepemimpinan. Pemimpin yang pro rakyat, yang membela kepentingan rakyatnya. Allah telah memberikan telinga kepada kita untuk mendengar baik-baik semua berita dan informasi secara cerdas dan cermat. Allah juga memberi kita mata untuk melihat rekam jejak para tokoh negeri. Kita juga diberi otak untuk berpikir dan hati untuk merasa. Semua alat tersebut dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar digunakan sebaik-baiknya untuk menimbang, memilih, menetapkan siapa pemimpin yang layak mengatur kita. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 36. Tugas para pemimpin, terutama pemimpin Islam, adalah mendorong umat agar bersikap lebih dewasa. Oleh sebab itu kita harus mendorong kepada pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Pertama, kita harus menjadikan pemilu nanti tidak gaduh, tidak berisik, tidak onar, dan tidak ada goro-goro. Pemilu ke depan harus berjalan damai, tenang, aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, pemilu ke depan harus jujur dan transparan. Mulai dari pelaksanaannya, pelakunya, pengawasnya, terutama pesertanya. Kita semua bisa menjadi pengawas aktif untuk menjadi pengawas sekaligus. Kemudian yang ketiga, jauhi permusuhan adu domba.
dan fitnah. Kita tidak perlu menghujat, tidak perlu caci maki, bahkan tidak perlu membenci, apalagi permusuhan dengan saudara-saudara sendiri. Era media sosial seperti ini memang sangat riskan dengan adanya polarisasi yang menggunakan segala bentuk cara dan memfitnah dan adu domba. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bermunajat yang maksimal agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen adalah mereka yang jujur, adil dan bertakwa, agar masyarakat Indonesia ini sejahtera lahir dan batin, menjalankan ibadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harapan kita, harapan dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cita-cita kita semuanya dapat terwujud. Kita ingin pemilu yang sebentar lagi kita hadapi melahirkan presiden pro rakyat dan para legislator paham sejalan dengan kehendak rakyat. Pemilu adalah momentum untuk mengubah nasib bangsa lebih baik, lebih maju, adil dan sejahtera. Untuk mengubah nasib bangsa Indonesia, pemilu adalah pintu utamanya. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang hadir di sini maupun saudara-saudara kita yang barangkali tidak sempat hadir senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah annaka antallah al-ahadu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah subhanakar rahmanur rahim irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wa suyufal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma zahra minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi mereka semua ya Allah, sebagaimana mereka semua mendidik kami di waktu kecil. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.